Daddy said you look beautiful baby. Dia bilang, I'm so proud. I'm your husband. Dia bilang gitu. Eke pemenangnya katanya. Iya, boleh ngecat Eke yang kawin sama dia. Ya adalah. Misalnya ada kayak fun day at school atau apa, nyokap lu datang nggak hari ini, nyokap lu datang nggak gitu. Pas datang ya gitu, ya entah apa bisa membuat orang seperti itu kan pasti semua perempuan, nggak cuma perempuan, semua manusia pasti kan I did it gitu kan. Dulu itu rajin banget dari umur 17 tahun gara-gara main sama sahabat, ada ya dua temen ya yang dia tuh rajin banget nge-gym. Jadi bagusnya positifnya adalah jadi ikut-ikutan aja gitu. Padahal umurnya jauh lebih dari gue, umurnya 5 tahun di atas gue lah. Kami bicara cinta, keluarga, karir, dan cerita lainnya. Problema perempuan dari perempuan untuk para perempuan. Inilah Perempuan. Iya, aku olahraga pasti bangun jam 7 pagi. Kalau waktu kemarin-kemarin itu saking kerajinannya, karena kan habis ngelahirin kan naik 35 kilo. Oh serius, emang ngelahirin siapa nih, Alrik? Semuanya naik 35 kilo. Kalau cuman Shalom doang cuma naik kayak 17, 16 kilo. Oke, terus? Tapi L itu 25 kilo, nyusuin jadi 35 kilo. Alrik hamil udah 35 kilo. Jadi nggak tahu tuh pas nyusuin tuh bener-bener segini. Tapi kan air susu melimpah ruah tuh gue ngeliat tuh Iya kan. banget, alhamdulillah Kayak, banget. terus jadi dari segitu gedenya. Yang penting ASI dulu kelar kalau aku waktu itu kan, yang penting ASI kelar. Karena tos dulu, bener, gue seneng nih kayak Iya, gini. karena Bener. diet apa sebenarnya bisa aja sih, mau diet makanan sehat juga tidak akan pengaruh ke ASI. Yang penting kita makan sehat, terus minum air yang cukup, jus, buah, susu dan lain sebagainya gitu ya. Cuman kalau aku sih pilih fokus aja gitu, fokus aja. Nanti begitu tuh baru gila-gilaan gitu. Gila-gilaannya ya bener-bener udah langsung cut. Tapi malah menikmati kan, jadi pas hamil sama nyusuin di saat itu hanya saat-saat itu aja yang kita bisa bebas makan gila-gilaan. Iya, karena selalu lapar kan kalau ya ibu kan? nyusuin Nah, kan. habis kelar nyusuin langsung itu olahraga setiap hari. Dulu itu rajin banget dari umur 17 tahun gara-gara main sama sahabat, ada ya dua temen ya yang dia tuh rajin banget nge-gym. Jadi bagusnya positifnya adalah jadi ikut-ikutan aja gitu. Padahal umurnya jauh lebih dari gue, umurnya 5 tahun di atas gue lah. Gitu. Terus pola makan dia tuh dijaga banget. Jadi gue kebawa-bawa juga pola makan gitu. Dulu tuh sampai seminggu 1 hari 2 kali. Seminggu 6 hari latihan. Hah? Terus nggak over gitu, nggak. Ketika lo udah nggak nge-gym lagi, terus badan nggak sakit-sakit, nggak apa gitu? Enggak sih, lama-lama kebiasaan juga, badan jadi males kan. Kan kalau memang sih kalau suka nge-gym kan, kalau nggak nge-gym jadi sakit-sakit kan. Nah, lama-lama udah Yaudah lewat, lah ya, ya gitu. udah lah ya gitu. Berarti abis itu stop nyusuin langsung diet. Dietnya itu benar-benar nggak makan karb. Ini benar-benar harus disiplin. Kalau nggak disiplin nggak mungkin bisa. Intinya cuma disiplin aja. Iya, Aku benar-benar olahraga tiap hari. Setiap hari aku bangun jam 7 pagi. Nanti selang-seling, hari ini Zumba, besok Bikram, besoknya lagi Pilates. Setiap hari pergi minggu keluar pun rumah atau di rumah? nggak keluar ke studio. Oh, Tapi oke. makanya aku punya studio tuh beberapa yang di daerah rumah sama sekitar tempat kerja gitu. Jadi pada saat nggak bisa nggak ada di sini, alasan nggak ada deh alasan, pokoknya. nggak ada alasan. Jadi olahraga setiap hari ini selama masa itu ya. Terus makan bener-bener cuman makan sayur dan buah. Sayur sama buah, No karbo, nggak ada. no sugar. Sugarnya paling sedikit dari buah ya. Jadi no sugar, no karbo, no dairy food. Jadi cake apa coklat apa segala macem enggak. Kopi susu enggak. Jadi itu yang membuat gula dirimu enggak sama menjadi sekali. seorang hot mom seperti sekarang. Karena anak naiknya tiga, Bo. kan anak naiknya 35 kilo, kalau nggak gitu gimana gitu. Kalau misalnya naiknya cuma 12-15 kilo mungkin nggak gitu. Tapi sekarang ya kayak yoyo lah. Ini lagi naik 3 kilo. Tapi nggak apa-apa kan, nikmatin hidup. Yang penting balik. Terus nanti lagi pengen makan ya makan. Ada momennya rajin olahraga rajin. Ada momennya enggak. Nah kemarin 6 bulan ke depan lagi malas. Sekarang mulai rajin lagi. Tapi sekarang rajinnya seminggu 3 kali aja. Kalau waktu itu kan tiap hari. Seminggu 3 kali tuh masuk rajin Ya, banget Senin, tuh kalau gue Rabu, bilang. Jumat itu pasti pagi. Aku jam 9 schedule aku Pilates.
KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Menghadirkan program-program unggulan guna mengulurkan belalainya. yang bernilai edukasi, Kaos kakiku bolong. Tolong, Nirmala. Simsalabim. Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. dan menginspirasi keluarga Tenis jazz berusia Indonesia. 14 tahun, Joy Alexander. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jarang banget disentuh ya, apalagi anak sekarang ya terutama ya, pasti taunya boba. Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan. Itu mulai kekerasan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花の外で腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 Inekape Taiso di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV.
nggak sih kalau sadar nggak bahwa banyak orang yang bilang bahwa Wulan Guritno hot mama? Masa sih? Bener nanyanya sama gue? Enggak, gue harus jawab. Enggak, menurut lu enggak gitu. Terus ya lu sadar nggak orang-orang tuh ngomong gitu soal lo? Ya mungkin karena udah punya 3 anak. Bener gitu. loh. Ya nggak apa-apa kalau jadi inspirasi ibu-ibu lainnya untuk hey, walaupun punya anak, walaupun punya suami, lo tetap harus jaga badan, harus tetap cantik gitu. Supaya suami anak-anak juga bangga. Apalagi foto Instagram berbikini berdua sama Shalom. Itu kan kayak yang wah komennya, lo nggak lihat komennya di bawah. Mbak Wulan badannya bagus. Aku juga ngeliat gini. Alhamdulillah nih perempuan nih anaknya 3 loh. Sebenarnya itu bisa standar diterapkan di semua hal dalam hidup kita kan gitu. Intinya kalau kita disiplin dan ada kemauan itu bisa gitu kan. Banyak yang bilang bahwa Tari itu adalah hot mom. Cie. Berasa gak sih? Iya maksudnya kalau sekarang nggak gitu senangnya dibilang kayak gitu. Kenapa? Ya kadang hot mom itu konotasinya juga kurang enak gitu loh. Tapi pas gue liat di media-media semua jadi hot mom, yang punya anak semua hot mom kok. Semuanya hot mom sekarang, semuanya benar. Jadi nggak ada kategori. Jadi gue pikir oh ya udahlah ya. Kalau seluruh ibu yang punya anak jadi hot mom, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Emang kalau misalnya lo sendiri dibilang hot mom nggak mau, kenapa? Gue takut dikonotasikannya berbeda gitu. Gue takut orang berpikir hot mom itu gimana gitu. Jadi mendingan gitu. Emang gak lihat apa sekarang kalau pakai baju ketutup. Dulu gimana gitu. Tapi itu juga sih satu perubahan juga kalau sekarang tuh nggak berani pakai baju yang gimana-gimana. Kenapa? Ya menjaga pemikiran orang aja. Jadi gue selalu menjaga pemikiran orang gitu. Lo nggak kepengen masa lalu lo terungkit-ungkit apa segala macam gitu. Ya, atau orang jadi berhayal berbeda gitu. Kalau dulu kan nggak mikir ya. Ya udah lah ya, belakang iya, gitu ya. Kalau sekarang dipikirin gitu. Apalagi dari Sydney. Iya, dari Sydney gitu. Tapi bener loh, aku aja perempuannya, aku kalau ngeliat kamu di foto apa kepengen dia bisa kayak gitu pakai high heels terus-terusan lagi hamil, like fashionable terus. Kamu sendiri gimana Cap sebagai hot mama yang menggoda? Aku sih apa ya? Ya kalau dibilang hot ya thank you, terima kasih. Tapi ya kan ini semua juga ada prosesnya, ada jalannya, adalah masa-masa dimana aku tidak merasa hot ya. Karena ya itu lagi gemuk, terus udah gitu perut juga belum balik normal. Tapi mungkin karena keuletan aku untuk tetap berolahraga, terus udah gitu kemarin mungkin orang nganggepnya wah udah enak banget nih badannya, abis hamil kurus lagi, ini pantesan dia beranak mulu. Gue bilang jangan salah, ini juga kalau nggak olahraga seminggu 5 kali loh. Aku apalagi sebelum punya Byron itu aku diseling-selingin, Senin gym, Selasa yoga, Rabu gym, Kamis yoga. Jadi gitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh olahraganya beda-beda. Ada Zumba, ada Pilates, ada yoga apa segala macam. Tapi kan orang kadang nggak ngelihat aja, totalnya end result aja. Ya perlu penuh perjuangan. Kalau menurut Cetari sendiri, lu adalah seorang hot mom atau enggak? Bingung juga ya kalau ditanya ke gue langsung ya. Lah, kenapa bingung? Masa gue tiba-tiba ngasih, gue hot mom ya? Gue gitu, gue hot mom deh. Hei gitu kan, Sydney mama hot mom. Kayak ngeri ya gitu. Gak tahu itu tergantung orang nilainya ya. Cuman gue, ya kalau bisa sih gue pinginnya yang biasa-biasa aja sih. Gitu. Tapi kan simple mom sih gue lebih senengnya. Kalau dilihat dari usia, kalau dilihat dari udah punya anak 1, menurutmu sendiri, aku masih oke nih kayaknya kalau pakai celana pendek misalnya atau pakai baju. Oh celana pendek udah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi, udah nggak lagi. Sama siapa nggak bolehnya Bu? Sama Sydney. Oh iya. Sydney yang tinggi maksudnya. Iya. Oh gitu. Berarti benar karena dirimu adalah seorang hot mom, jadi berbuat gue aja hot momnya gitu kali ya. Ternyata benar sih bahwa badan kita itu adalah temple ya, sesuatu yang harus kita lindungin, sesuatu yang harus kita jaga gitu. Itu juga gue banyak belajar sih dari orang ini gitu loh, maksudnya oh ya benar ya, your body is your temple gitu. Ya juga sih ya, dulu gue nggak pikiran
maksudnya nggak sedetail itu gitu. Kalau sekarang iya juga sih gitu. Oh, jadi itu membuat Ari sekarang lebih berpikir dalam mau pakai baju apa, seterbuka apa gitu. Iya. Oh, jadi kalau misalnya pakai rok nih, misalnya rok gitu, yang segini gitu ya, misalnya, oh itu jangan sedih tuh, apa bicycle pants udah lapis-lapis di dalam, udah celana pendek apa segala macam gitu. Iya. Supaya nggak tersingkat atau apa gitu. Sampai teman gue bilang, kampungan banget sih lo katanya gitu. Orang roknya nggak pendek-pendek amat sih, udah nggak biasa gitu, kayak gitu. Berarti suka kalau jemput anak sekolah atau nggak usah kayak gitu, kayak jalan-jalan di pantai berdua sama Shalom gitu, suka banyak mata memandang atau Mbak Wulan anaknya 3 gitu, banyak yang terucap nggak? Goda-godain elu kek atau kalau goda-godain sih udah enggak kali ya, mungkin waktu masih remaja gitu banyak yang godain. Kalau sekarang mungkin godainnya dalam arti ya mungkin ada rasa respect juga karena kan udah punya anak gitu kan. Kali ya, aku juga nggak tahu, aku juga nggak bisa baca pikiran orang kan gitu. Tapi yang Mbak kok bisa sih badannya begitu memang banyak. Abis itu minta tips gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita berbagi sebagai sesama perempuan kan biar dia juga semangat untuk balikin badannya. Kalau bisa kok Bu gitu. Bisa kalau gitu silakan berbagi mana teman-teman perempuan di sini tips-tips untuk kan? tetap jadi jadi hot aku juga mom. lihat kayak temen aku tuh paling ngomel banget kalau temennya Shalom, Kak itu temen kamu tuh belum punya anak, bilangin itu perutnya kenapa belum ngomel. Makanya Shalom kan pilates terus, dia udah tahu nih ibunya, kamu lihat ya Kak gue kalau buka baju, kamu lihat nih anak 3, awas ya kamu gini-gini, jaga badan kamu perempuan gitu. Jadi sekarang Shalom pilates. Andrea pilates sama daripada mama marah. Pressure kali ya gitu. Sama teman-temannya. Paling Shalom suka, aduh mama nggak usah ke sekolah deh atau apa gitu. Soalnya teman-teman cowoknya tuh, mama kamu mana? Temen-temen aku ini mama melulu gitu, aku malu gitu. Malunya dalam arti gitu, ya nyokap gue gitu, terus teman-teman yang naksir gitu. Aduh, ya gue nggak enak juga sih, gimana ya? Ya mau gimana lagi, badan bagus. Nggak, dia bangga, cuman bangga dalam arti pasti ada ininya juga lah, awkward kan, awkward for her gitu, but ya pasti di lubuk hati yang paling dalam she's proud of me gitu kan. Iya, pernah nggak kalau jalan gitu kemana, walaupun udah pakai celana panjang, tetap ada yang, wih, Tar lo kok seksi banget sih gitu. Ada yang godain misalnya kayak gitu. Itu kalau buat sama-sama perempuan kan gitu. Tapi kalau yang godain misalnya anak-anak SMA atau kuliah gitu, ih Mbak Teri seksi banget sih gitu. Nggak pernah sih, nggak pernah. Kalau dulu iya tuh, kalau dulu yang ini sweet apa gitu ya. Kalau sekarang nggak ada. Mungkin itu lagi, mungkin kembali lagi ya, mungkin gue bersikapnya seperti apa gitu. Kalau dulu mungkin ini kali ya, kalau jalan yang wah gitu karena so yang gimana gitu ya so keren gitu ya kayaknya gitu ya. Kalau sekarang kan jalannya ya udahlah ya biasa-biasa aja. Jadi orang juga, gue juga nggak mau memancing orang untuk terlalu perhatian lebih gitu. Tahu sendiri kan, maksudnya kembali lagi nanti berpikirnya macam-macam apalagi kan statusnya udah berbeda sekarang ya kan gitu. Jadi gue menjaga itu sih, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Gimana rasanya digodain, bukan digodain ya, kayak teman-temannya Shalom gitu kan, ngelihat mama lu nih atau ya, apa? Nyokap lo ada nggak? Iya kalau nganter, nyokap lo ada nggak gitu? Atau kalau misalnya ke sekolah, ini dia sendiri yang cerita gitu. Kalau sekolah, nyokap lo hari, misalnya ada kayak fun day at school atau apa, nyokap lo datang nggak hari ini? Nyokap lo datang nggak? Pas datang ya gitu. Cuman ya kalau aku sih ada ya pasti semua perempuan misalnya mencapai titik kan, oh berarti apa yang gue lakukan itu ya entah apa bisa membuat orang seperti itu kan pasti semua perempuan, nggak cuma perempuan, semua manusia pasti kan I did it gitu kan. Nah ada rasa ya tapi ada awkwardnya juga, tapi ya pasti Shalom juga pasti awkward sih gitu kan dengan keadaan seperti itu. Tapi deep down inside I know she's proud of me because dia juga kayak kemarin kan dia baru mulai main film, jadi mulai diwawancara apa gitu. Dari wawancara itu sering terlontar dari mulut dia. Jadi deep down walaupun it's awkward for her that she's proud of me, she wants to be like me gitu. Menjadi perempuan yang disiplin, mau udah punya anak, apapun itu adalah tidak boleh ada alasan. Jadi memang Shalom tuh tahu kalau dalam hidup itu nggak usah dia banyak alasan, just do it gitu. Dan achieve it gitu, pasti bisa gitu. Jadi dia udah tahu prinsip mamanya, udah dia jangan macem-macem gitu.
KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan yang bernilai edukasi, dan menginspirasi keluarga Indonesia. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut hanya di KTV. 一つ人より力持ち二つふるさと後にして花のことで腕試し三つ未来の大物大大ちゃんあっちょれ人気 INEKP Taiso di jam berikut hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Ya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa hanya di KTV. Daigunder di jam berikut hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Tadi kan lo bilang udah gak ada lagi yang gada-gadain atau yang bilang lo seksi apa gimana. Itu cuma perasaan Mbak Tari aja. atau sebetulnya memang ada yang masih ngomong tapi lo berusaha untuk menutup. Mungkin yang kedua ya, gitu. Karena gue mungkin berusaha untuk selain menjaga, gue menepis dan gue tidak maksudnya gue nggak mau dianggap seksi gitu loh sekarang. Gitu. Karena selalu memancing gue kembali takutnya orang mengartikannya berbeda gitu, seksi gitu loh. Seksi itu kan bisa jadi apa nih yang dibilang seksi gitu loh. Apa yang lo pikirkan tentang gue seksi? Apakah gue harus bangga dibilang seksi? Ketika lo berhayal yang berbeda, yang tidak gue inginkan, buat gue itu nggak
penting gue dianggap seksi. Oke. Tapi gue rasa tuh yang foto di Instagram tuh asli tuh menunjukkan lo sebagai seorang perempuan yang hot banget tuh yang berdua sama si Shalom. Perut gue cukup berotot soalnya punya anak 3 Cila. Perut dan bicep. Jam. Iya masa sih? Iya meluk Shalom. Enggak, ini gitu. makanya ini kemarin bagus tuh yang pas foto itu. Tuh salah training gue, lo tau kan kalau orang lagi hot-hotnya training. Iya. Sekarang malah jadi keker begini, gimana ya? Apa gue jadi polwan aja, Bo? Hah? Ganti karir apa ya? Gitu. Tunggu, lo belum jawab pertanyaan gue. Ya itu gue bangga sama perut gue. Oh perut. Ya, Jadi karena lo... kan udah punya anak 3, berarti kan di situ menunjukkan oh sangat disiplin dia. Punya anak 3 itu tuh nggak mungkin perut nggak kendor. Benar. Sagi perut bawah lagi apalagi kan. Itu udah paling sulit. Jadi itu olahraganya ya Allah tuh tersiksanya bukan lagi apalagi perut bawah. Benar. Udah nggak tahu lagi sampai itu bisa terjadi. Dan itu kan artinya Anda tahu penyiksaan yang terjadi pada diriku ya kan. Tapi ya harus jalanin kalau memang mau targetnya apa gitu kan. Jadi menurut gue yang seksi perut gue. Tari itu merasa paling seksi saat berat banget hidupnya. Iya bener. Dot. Iya loh. Hah? Lu gak ngerasa seksi? Serius sih beneran. Serius tuh? Gue lagi mikir ini enggak, itu enggak. Gue lagi ini, gue jadi ngayal barusan. Enggak. Saat baru mandi mungkin atau baru bangun tidur? Enggak sih. Suami gue sih sering banget ngeliat gue baru bangun tidur. Gue mah gak suka ngeliat gue sendiri bangun tidur. Suami sih. Alhamdulillah, amin. Iya, bener-bener amin. Kapan juga sebentar lagi. Maaf ya. Jadi gak ngerasa seksi? Ada sih perempuan kayak gini yang ngerasa seksi, terus mukanya kayak gini coba. Atau gue gak pengen, karena gue gak pengen orang anggap gue seksi, jadi gue tidak menganggap diri gue seksi kali ya. Sekarang kayak gitu kali, jadi konsepnya udah beda, Min. Cantik, menarik. Menarik mungkin ya? Sedap. Kira-kira ngaku pede. Tapi kan kembali lagi, kita kan mesti tahu diri kita tuh seperti apa, menurut gue tuh gitu. Nah iya, jadi menurut Tari, menurut lo paling menarik gitu, yang paling menarik saat apa? Ya ngobrol, betul lo gak kelar-kelar ngobrol sama gue, ya kan? Ya bener deh, bener, saya mau ya udahan kan? dulu deh nih. Produser lain dia tadi gak kelar-kelar pengen mancing ngobrol sama gue, ya kan? Pertanyaan nambah terus tuh. Ya udah, kalau menurut lo dari satu atas sampai bawah nih seluruh badan, yang paling lo suka, yang paling lo anggap menarik, seksi, ya bukan seksi ntar nggak suka lagi dia. Iya paling dianggap menarik dan paling menurut lo sendiri ya, orang langsung orang suka ini gue. Dulu sih gue bilangnya mata ya, tapi sekarang baru nih tadi gue berubah pikiran nih, rambut. Iya, baru nih. Iya, bener. Baru aja. Pakai rambut ya gitu. Tadi kan bilang hot mom. Kemana-mana pakai wedges. Selalu fashionable. Baju masih seksi. Baju masih seksi. Walaupun perut segini. Suka jealous nggak suami? Suamiku mah aneh, gue bilang. Justru kalau misalnya banyak itu bilang, everybody said you look beautiful baby. Dia bilang, I'm so proud, I'm your husband. Dia bilang gitu. Ya malah senang kalau aku dipuji-puji. Dia kayak skor gitu ya. Eke pemenangnya katanya. Iya, boleh ngecat Eke yang kawin sama dia. Adalah. Iya, jadi dia malah senang. Aku bilang, apa sih nih hot mami dia malah senang. Sempet kan soalnya waktu itu juga dinominasiin buat adalah salah satu kayak website gitu, terus hot mama gitu. Apaan ini hot mama, anak nomor 3. Oke. Nggak sih, Jason orangnya nggak cemburuan. Asik aja. Nah, gak tahu ya, sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin tren ya orangnya ya. Sama sekali. Misal lagi tren pakai orange gitu, pakai baju orange juga. Punya tas ini, enggak sih. Gue orangnya nggak gitu. Bener-bener gue orangnya kadang-kadang suka telat. Misalnya tren sekarang ini lagi tren pakai baju pink. Contohnya 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian gue lagi suka pakai baju pink. Sementara trennya sekarang tuh udah pakai putih gitu kan. Gue gitu suka-suka hati aja. Suka-suka hati. Jadi nggak ada tuntutan siapapun untuk bertampil fashionable dan kalau sekarang ya udah ya ada yang bilang gitu, ada yang bilang akan lebih baik kalau misalnya kamu tampil selalu harus bagus dilihat orang gitu. Kenapa? Karena
kalau perlu kalau nggak dandan nggak perlu foto-foto deh, sampai gitu, ngerti nggak sih gitu. Jadi iya gitu, harus tetap make up gitu. Capek sih ya, cuman ya nggak apa-apa deh kalau selama bikin orang seneng. Sari tuh semakin dikenal sebagai hot mom setelah kasus itu muncul. Sebenarnya sih dibilang gitu juga enggak ya, karena hot mom itu kan maksudnya kan hot, ada unsur seksi gitu kan, ya kan. Jadi di tahun berapa, ini bukannya maksudnya gimana, aku juga pernah jadi the sexiest number 1 versi majalah adalah ya di Indonesia gitu. Ya di situ aku berpikir gini, wah gue nggak pernah foto yang heboh-heboh gitu jadi the one of the sexiest gitu ya di sini. Terus aku berpikir aku masih oke tuh di situ gitu. Tapi karena kan jiwanya masih berbeda gitu. Kalau sekarang kan jiwanya ya udah beda. Apa yang aku alamin kemarin gitu kan membuat orang jadi bisa mengartikannya saat ini kan makin berkembang nih. Kalau dulu kan orang seksi, cewek cantik, seksi, apalah gitu ya. Pinter itu salah satu yang seksi. Kalau sekarang kan bisa berkembang zaman sekarang ini. Seksi itu bisa kemana-mana takutnya gitu. Maaf nih ya, bukannya underestimatein pemikiran orang, bukan. Tapi aku hanya berusaha untuk menjaga agar supaya kembali lagi orang-orang bisa lebih menghargai wanita, bisa menghargai, bisa lebih respect sama perempuan, kayak gitu. Udah berapa lama nggak boleh pakai celana panjang? sempet kaget ya pertanyaannya, udah berapa lama? Oh, udah berapa lama apa? Nggak boleh pakai celana panjang udah berapa lama? Ya bener dong, kok jangan kagetin. Pinter ya kamu ya ampun. Orang kaget nggak jadi kaget lagi. Ya. Udah berapa lama ya? Mungkin nih, membatasi nggak menggunakan celana pendek udah berapa lama? Lupa Mbak. lupa gitu. Tapi kalau misalnya buat Sydney sendiri, kamu nggak apa-apa deh pakai celana pendek atau pakai? Sydney nggak apa-apa. Sydney sukanya pakai dress. Oh wow, pakai mamanya juga dulu kan? Hah? Dulu kan? Happy walk 夢を探して森を歩こう Lonely walk 風に吹かれて一人歩こう Robin Hood di jam berikut hanya di KTV. 人が歩けば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau dikebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius.
santai aja sambil ketawa ketiwi melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturan semuanya sudah diatur. Ya ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Dulu ketika hamil Sydney, sempat naik banyak nggak berat badannya? 22 kilo. Wow. Dokter bilang, kamu sih badannya kecil, nggak usah takut, kamu pasti cuma naik 15 kilo. Teman-teman juga, lah kurus badannya, aduh paling nanti nggak ini. Bohong lah semua mereka. Mereka nggak tahu aja gue gila manis, kan gila yang gula-gula gitu, gue suka manis. Serius? Dan gue tuh gitu, semakin dilarang sama dokter, jangan makan coklat ya, jangan minum soda-soda. Yang gue nggak gitu suka soda, makin gue telan soda-soda semuanya gitu loh, makin tantangan untuk, pengen ini deh, nih soda-sodaan gitu. Nggak boleh makan coklat, pengen makan coklat nih gitu ya, terus. Jadi gue langsung naik. Astaga, terus ketika Sydney lahir, Sydney beratnya berapa? Lahirnya? 3,1. Berarti nggak gede, bukan bayi yang besar ya? Kalau buat perempuan lumayan. Biasanya perempuan tuh bayi perempuan 2,9, 2, berapa, di bawah 3. Membela diri, 22 tuh ibaratnya gini. Iya enggak, udah gitu pas udah ngelahirin tau cuma keluarnya, cuma turun berat badannya nggak nyampe 4 kilo lagi gitu kan. Ya ampun, bayinya udah keluar ternyata masih beratnya cuma kurang 4 kilo. Aku tuh dulu naik 26 kilo yang Ayana, parah banget. Sampai 80 kilo ya ampun. Terus udah gitu belum balik normal, masih sisa 10 kilo lagi, hamil Byron. Terus itu naik berapa kilo? Ya pokoknya sama sisa-sisanya ya jadi naik 20 kilo ya, masih sisa 10 kilo terus ya tambah 10 kilo Byron lagi. sendiri 4 kilo sendiri. Makanya. Terus udah gitu akhirnya dari bayinya masih kecil, di dalam perut udah tetap beryoga. Jadi kuncinya adalah yoga ya? Yoga. Makan sehat nggak? Makan sehat juga, tapi ya kadang kalau lagi ngidam gini apa juga diemban. Tapi ya itu kompensasinya beryoga lagi gitu. Terus udah gitu ya masih porsinya walaupun diturutin misalnya aduh pengen banget martabak manis. Kalau dulu pas hamil Ayana 1 kotak habis. Kalau ini mah 2 potong aja. Yang penting udah rasa-rasa di mulut yang ya. Yang penting ya dimakanin juga bener-bener pelan-pelan banget dinikmati kan. Macetnya tuh jadi coba apa? Dicoba dulu, enak gak sih? Jangan bohong ya. Enak enggak? Enak. Ini nggak perlu kasih gula lagi apa segala macam lagi kan? Enggak, ini instannya gitu. Jadi aku tuh minuman favoritku ini memang kebetulan. Tanya mana asistenku di situ. Setiap hari on the way kemana beliin gue matcha latte. Beliin gue matcha latte gitu. Kan ala ada yang apa seksi kan? Bener. Ala Ertong Hollywood kan. Kalau casting bawa harus ya si kopi hijau itu ya. Iya, kopi hijau itu kan hijau warnanya Hollywood kan. Ini teh ya. Tiap hari terus ya udah
sebenarnya selain ide karena suka biasanya, terus udah gitu ada jalan gitu. Ada orang yang aku kenal food designer gitu. Dia jago ngeracik bumbu lah, apalah segala, namanya food designer, segala bisa diracik. Ya udah aku tanya aja, bisa nggak racik matcha latte tapi instannya, jadi kan gampang gitu, orang bisa di rumah bisa beli gampang gitu. Akhirnya dia mau racik, terus aku bilang gue nggak mau rasanya, karena yang lain biasanya nggak seenak minuman yang setiap pagi aku beli itu sih, yang kita ala-ala Hollywood pegang itu kan, jangan sebut merek ya, enggak. Udah gitu, aku bilang aku mau rasanya seperti itu tapi lebih enak sedikit gitu, jangan terlalu keenakan ternek ya. Jadi dibikin lah ini, instan. Ya akhirnya ada sekarang ada matchate. Matchate itu bisa dibeli di sekarang sih masih di Instagram @matcha_t, tapi sebentar lagi akan ada di supermarket sih, alhamdulillah. Gila ya, alhamdulillah. Habis ngelahirin Sinti sampai kembali ke bentuk tubuh yang normal. 1,5 tahun. Apa yang dilakukan 1,5 tahun? Cepet lah tuh. Iya, tapi kan pas sudah berhenti ASI baru bisa ini. Kan waktu ngasih ASINya 1 tahun 2 bulan. Bagus tuh 1 tahun 2 bulan. Baru gencar. Baru diet. Ngapain aja? Sampai kembali kayak gini lagi. Ini nggak tahu, tiba-tiba metabolismenya balik lagi kali ya. Metabolisme emang cepet sih. Gitu. Jadi olahraga, apa diet, apa segala macam gitu nggak? Pakai gitu nggak? Serius loh? Enggak. Diet makanan gitu enggak. Cuma ngurangin manis-manis aja. Enak banget ya hidup lo ya. Tapi kayak mesti olahraga lagi deh sekarang. Ya karena kan ada beberapa orang yang terlahir dengan gen cepat besar gitu ya. Harus setengah mati untuk ngurusin. Ada yang makan apa aja ya. Nah, ibu gue sama kakak gue juga yang lumayan cepat suka melar gitu. Cuma gue untungnya ngikutin nenek gue, kurus. Emang bener sih, kita tuh sebenarnya mesti pelihara tuh nggak apa? Apa? Pikiran kita dari kenegatifan. Gitu. Oke, Bu. Ini lagi ceramah nih. Pernah gak sih lo ngerasa yang malu loh digini-giniin? Bener. Pernah gak sih lo ngerasa minder? Ya pernah lah. Tentang apapun yang di dalam diri lo ini gitu. Nah, ini kan perfect, man. Orang melihat dari luar, orang memuji dari luar. Tapi kan orang tidak sehari-hari sama aku. Dan sehari-hari sama aku ya anak aku, suami aku, asisten aku. Silakan wawancara. Sering banget aku minder. Beneran kalau minder aku beneran keringetan. Tanganku keringetan. Terus minder karena apa? Apa yang membuat kamu minder? Ya namanya manusia ikut be anything. Misalnya biasanya sih yang membuat aku minder apa ya? Ya berubah-berubah gitu. Kadang-kadang kan minder itu sebagian misalnya besar apa yang sebuah acara terus melihat apa yang tiba-tiba membuat kita tidak pede gitu, yang membuat masih bisa ya dan nggak pede. Iya, kan masih manusia juga gitu. Masalahnya kan hal-hal itu semua kan itu kan pikiran orang, bukan nggak ada di dalam diri aku kan. Di dalam diri aku yang aku rasain ya sehari-hari yang aku rasain gitu. Kalau lagi percaya diri juga pernah, gitu kan, pernah nggak bohong gitu. Tapi ada momen yang bener-bener Inul pulang aja yuk. Nah itu biasanya Inul tuh asisten aku, dia udah kerja sama aku 10 tahun. Dia tahu banget aku. Jadi kalau aku bilang Inul pulang, dia udah tahu oh nih mami lagi nggak mood. Mami mami udah nggak mood, dia lagi lagi ini. Terus dia biasanya mau coklat nih. Dia udah tahu kalau to make me a bit calm gitu. Tapi dia nggak nanya sih kenapa atau apa gitu. Karena itu kadang-kadang juga hal kecil doang. You know, perempuan manusia apalagi udah punya anak, udah pernah pernah itu dan pernah ngalamin tuh banyak banget hal-hal sesuatu yang mengingatkan, ngerti kan gitu. Jadi ya tiba-tiba sering trigger gitu ya. Tapi aku biasanya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan di saat-saat aku nggak merasa nyaman, aku memaksakan gitu. Karena untuk apa ya supaya harus ada di situ aja gitu. Eksistensi ya. Kalau sekarang nggak nyaman ya nggak, aku mundur gitu. Oh gitu. Karena kan mungkin udah umur segini, sebenarnya nggak tua juga ya. Gue kan karena punya anak muda kali ya, sangat muda waktu itu waktu anak pertama. Jadi kesannya udah anak 3. Ya karena pengalaman hidup dan kayaknya sekarang yang dicari adalah bukan itu, yang dicari adalah lebih luas lagi. Apalagi punya buntut-buntut yang ini yang harus dijaga gitu kan. Jadi semuanya intinya buat mereka, jadi ya sama hati, pikiran itu penting. Jadi cari yang nyaman aja. Jadi sekarang apa yang nggak membuat seorang Wulan Guritno nyaman nggak akan dilakukan? Nggak. Jadi whatever it is that you berteman do. juga kalau aku nggak merasa nyaman nggak. Tapi kalau baik sama semua orang harus ya. Balik ke bisnis kan. Tadi lo bisnis spa. Iya.
poetry itu. Putri poetry. Sebenarnya tuh poetry itu bahasa Sanskerta, which is dibacanya putri, tapi semua orang ngomongnya potre, ya udah nggak apa-apa, akhirnya keterusan sampai sekarang potre. Oke, Gitu. itu kan yang membuat perempuan-perempuan merasa ayu karena harus luluran apa segala macam. Harus dirawat. Lo merasa gitu juga? Harus Iya, merawat harus badan? banget, apalagi itu berasa Tuntutan banget. suami nggak? Enggak, tuntutan diri loh. Bagus, diri sadar. memaksakan harus tampil prima, enggak bercanda. Aku sebenarnya orangnya biasa aja, cuman kan gini, aku tanggung jawab sama pekerjaan. Intinya fokus utamanya adalah itu. Kalau misalnya kenapa jaga badan gue harus balik lagi, kulit gue harus begini, rambut gue harus begini, harus begitu. Tapi pada saat tidak bekerja jadi diri sendiri, pakai sandal jepit, nggak pakai make up, pakai kaos. Karena kan kita capek juga ya kalau harus selalu berdandan seperti itu. Tapi kalau untuk menjaga, iya, karena itu tanggung jawab pekerjaan. Bagaimanapun juga Tuhan udah kasih jalan, kita kan public figure, Nina juga kan gitu. Ya kalau lo nggak mau, lo jangan jadi public figure gitu. Nah sama aja seperti pengacara, apa sih tanggung jawabnya? Jadi cook, apa sih tanggung jawabnya? Masak seenak mungkin supaya yang di-serve, wow enak banget ini gitu kan. Ya kita public figure ya mau nggak mau. Secara visual ya soalnya iya, kan ya. secara visual masyarakat gitu. Ya kan itu udah tanggung jawab kita untuk memuaskan masyarakat gitu. Nggak harus dengan fisik sih, dengan dengan karya sih yang paling utama ya, prestasi. Cuman ya physically orang kita dilihat gitu. Biasanya dia lihat Wulan bentuknya begini nih, tiba-tiba punya anak 1, 2, 3 terus blek gitu. Ya kan? Nggak boleh itu nggak boleh. Itu namanya lo nggak tanggung jawab sama pekerjaan dan rezeki yang dikasih sama Allah gitu. Oke, benar. Gue pikir karena si Dila menuntut atau apa. Gak, dia gendut banget sekarang. Gila, gue sampai ngomel-ngomel kalau dia. Aku jadi lagi Beb yang punya anak aku apa kamu? Dia benar-benar udah gendut apa gitu. Dia udah nyaman dia dengan jadi cucok. Apa-apa. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah kalau misal dapur. Saya nggak ngapa-ngapain, mau digebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Iya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagan. Gali
Esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. 人が歩けば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warnanya itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau digebuk sama bapak. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Yang paling pertama sih kayaknya seimbang antara hati pikiran terus positif. Jadi kan mau kita perawatan apa, tapi kita nggak happy sama diri kita gitu. Ya kalau misalnya kita happy diri kita kurus, badan kita seperti apa, itu yang membuat kita happy. Tapi ada juga orang yang dengan gemuk happy. Jadi apa yang membuat kita happy itu yang harus diterapkan. Jadi kalau namanya perawatan udah punya anak, itu pasti karena karena kita udah berbeda, metabolisme kita berbeda. Betul. Kita tidak bisa makan seenak dulu lagi yang mau makan nasi sebanyak mungkin, berat badan tidak naik, karena metabolisme udah pasti berubah. Apalagi di atas 25, 30 tahun itu pasti udah berubah. Punya anak, sari-sari kita tuh udah keserep sama mereka. Bukan lagi. Ya elastisitas kulit juga pasti menurun, semua itu nggak mungkin enggak. Nah dengan kita merawat dengan nutrisi dan apapun, nggak usah yang berlebihan dan lebay-lebay juga. Apalagi tahu sekarang kan keadaan bumi juga kayak apa, jadi sesuaikan aja, yang penting sehat aja sih itu. Itu aja sih. Apa yang membuat lo selalu tampil kayak sempurna gitu di depan Enggak kamera? juga sih, Ren. Maksudnya gue orangnya sebenarnya cuek sih. Iya menurut lo, tapi buat kita yang lihat kan, ya Allah. Enggak, gue nggak ngapa-ngapain. Maksudnya gue tuh nggak pernah facial. Gue tuh serius? Nggak pernah facial. Emang gue Tuhan nggak pernah. Tuhan lagi bahagia untuk cinta lo ya? Enggak, gue yang malesan gitu. Gue nggak pernah nyalon. Rambut begini nggak pernah nyalon? Ini kakak gue. Jadi kakak gue tuh tadi kan sempat manajerin gue gitu kan. Terus dia gue ajarin nyatok apa segala macem gitu. Ternyata sekarang canggihan dia, jadi gue tuh sekarang apa-apa tuh ya kakak gue. Jadi gue gak pernah ke salon kecuali potong atau ngewarnain gitu ya. Tapi perawatan enggak. Perawatan apa, krim bat gitu-gitu. Bukan termasuk orang yang suka krim bat apa enggak, gitu? Enggak. Oh ya? Oh wow. Terus gimana caranya lo menjaga kecantikan seorang Cetari? Gue dibilang tidurnya itu suka kurang. Terus suka tidur malam. Mungkin air putih gue banyak kali ya. Nyebelin deh. Boleh nggak kita kata jadi? Suka bener temen ini. Tapi bener kan, suruh jujur. Mungkin air putih gue banyak kali ya, doping gue air putih ya. Oh serius? Iya. Jadi seberapa banyak? Sehari minum air putih berapa? 2 liter lebih? Gak tahu ya, mungkin bisa lebih. Emang suka aja gitu, dikit-dikit minum. Jadi lo nggak melakukan? Gue nggak terlalu suka yang lain-lain kecuali ya es teh manis gitu ya misalnya. Itu pun sehari sekali kadang-kadang. Ada air putih, selebihnya air putih ya. Oh bener, berarti air putih. Jadi gue tuh gue nggak bisa tuh cuma gelas-gelas gitu doang. Jadi gue punya botol-botol. Oke. Galon aja Bu sekarang. Kalau bisa galon ya kan. Iya nggak tahu. Oke. Mungkin tipsnya jangan ngoyo. Karena bukan berarti jadi emak-emak, penampilannya juga harus kayak emak-emak. Nggak boleh dasteran terus gitu ya. Iya, jangan apa ya. Emang sih ada kalanya juga aku males gitu. Aduh males dandan apa segala macam. Tapi biasanya kalau kita nggak dandan, bawaannya juga jadi males. Jadi kalau bisa sih harus tetap nggak usah dandan full makeup menor pakai bulu mata, enggak. Yang penting yang manis aja lah, pakai alis mata atau enggak pakai perona pipi, cepet kok, cuman alis, blush on, lipstick, dah kelar. Terus udah gitu jangan lupa sisiran rambut sama jaga badan.
Karena dengan tubuh yang sehat, kita juga pembawaannya juga tetap bisa jadi sehat gitu. Keluarnya juga, outcome-nya juga sehat. Jadi bersinar lah istilahnya. Aku menyempatkan untuk yoga atau segala macam. Tapi kalau emang aku lagi nggak sempat, lagi nggak ada guru yoganya, ya aku sama suami jalan-jalan, gendong anak, bawa ke pantai apa segala macam, berenang sama anak-anak, jadi terus Aktif beraktif. terus ya. Yang penting gerak terus. Yang jaga penting makan, gerak terus. Oke, siap. Pilih kerja siang atau kerja malam? Siang. Siang. Malam buat ngurus anak. Malam udah blow. Kalau sempet gue bisa ketemu anak gue malamnya, ya kan? Pilih gemuk mendadak atau kurus selamanya? Kurus selamanya dong. Siapa yang mau gemuk? Ya, kurus selamanya lah ya. Kenapa? Masa gemuk mendadak? Kok aneh pertanyaannya, gemuk mendadak atau kurus selamanya? Kurus selamanya lah. Pilih keriput atau buncit? Keriput aja deh. Kenapa? Karena orang pasti keriput at the end, iya kan? Keriput. Karena? Ya, keriput seksi, karena itu aging kan. Buncit. Kenapa? Karena gue gampang cilinya. Kalau keriput susah ngilanginnya dong. Saya merasa seksi pada saat saya bangun tidur. Atau enggak abis Bikram yoga? Nggak mikir apa-apa. Berenang kali, seger. Keluar dari kolam renang. Terus tapi merahnya tuh lama banget hilangnya. Pinky-pinky di kulit kita itu karena abis Bikram yoga. Abis olahraga apapun sih. ketika tidak ada orang, saya suka melakukan Suka ngayal. Apa ya? Ngupil. Nonton TV. Hah? Serius lo? Ya, gue suka nonton. Nonton itu buat gue adalah menghentikan gue dari segala macam aktivitas di kepala gue. Gue sekarang ngupil di mana aja sih. Sampai kadang-kadang Inul, nih malu kali gitu. Gue yang apaan sih? Tapi kan nggak dilihat ya, misalnya gini. Nggak bisa harus sekarang ya, Miyur cepetan tisu gitu. Uwana! Saya tidak mau kalau anak-anak saya titik. Mengulangi segala kesalahan saya. Apa ya, tidak berbakti sama orang tuanya. Maunya ya yang berbakti lah, ngurusin. Kalau bisa ya sayang sama orang tuanya sampai akhir hayat hidupnya. Amin, amin. Kena masalah, apapun. Termasuk penonton Korea nggak? Yes. Kamu tahu sih? Kamu tahu sih? Kamu tahu juga ya? Sama lah kita. Ya, demensia. Kamu coba? Film itu demensia gitu. Kamu udah nonton film ini belum? Bu, ini durasi, Bu. Oh iya. Boleh ya, Bu ya? Iya. Oke. Kompas TV, independen, terpercaya,